nonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin aku Nur Aziza dari 11 IPA 1. Jadi pada video kali ini aku bakalan membahas tentang percobaan reaksi kimia yang bermateri tentang termokimia, atau lebih tepatnya tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Thank you for watching. Termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Berdasarkan perubahan entalpinya, termokimia dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang membebaskan kalor, yaitu perubahan yang mampu mengalirkan kalor dari sistem ke lingkungan atau melepaskan kalor ke lingkungan. Entalpi produk lebih kecil daripada entalpi bereaksi, maka perubahan entalpinya bertanda negatif. Nah, reaksi eksoterm ini dapat kita temui di kehidupan kita sehari-hari, seperti lilin menyala, kembang api menyala, dan membuat es batu. Misalnya adalah kembang api. Kita semua pasti pernah dong bermain kembang api. Nah, di saat kita bermain kembang api, pasti kembang api tersebut akan mengeluarkan percikan-percikan api. Tangan kita yang memegang tangkainya akan ikut terasa panas. Kenapa begitu ya? Ya, itu karena panas yang ada di kembang api tadi keluar ke lingkungannya, sehingga tangan kita juga merasakan panas. Agar lebih paham, yuk kita lakukan percobaan tentang reaksi eksoterm. Percobaan air dengan deterjen. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu air mineral, kotak bekas, termometer, sendok pengaduk, dan sabun deterjen. Nah, selanjutnya tuang air ke dalam kotak bekas. Setelah itu kita ukur suhunya menggunakan termometer. Nah, suhu yang tertera di sini ialah 28 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, selanjutnya tuang sabun deterjen ke dalam air. Lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu kita ukur menggunakan termometer. Nah, di sini suhunya jadi meningkat ya teman-teman. Suhunya menjadi 35 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya ialah saat deterjen dilarutkan dengan air terjadi perubahan suhu, yaitu suhu pada lingkungan atau gelas mengalami kenaikan. Karena kalor atau panas dari sistem yaitu deterjen dilepaskan ke lingkungan, sehingga terjadi reaksi eksoterm. Yang kedua ada reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor, yaitu perubahan yang akan mengalirkan kalor ke dalam sistem. Pada reaksi endoterm, sistem menyerap energi. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah. Artinya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi bereaksi, sehingga perubahan entalpinya bertanda positif. Nah, konsep dari reaksi endoterm ini dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari loh, seperti mencairnya es batu, penguapan air, dan memanggang roti. Nah, konsep ketiga contoh tadi adalah sama. Roti sebelum dipanggang dan sesudah dipanggang, suhunya akan berbeda. Mengapa begitu? Karena roti sebelum dipanggang akan menyerap panas dari lingkungannya, yaitu pemanggang roti, sehingga suhu roti akan bertambah. Agar lebih paham, yuk kita lakukan percobaan tentang reaksi endoterm. Percobaan air dengan serbuk Adam Sari. Langkah pertama, sediakan alat dan bahan seperti air mineral, kotak bekas, dan Adam Sari. Langkah pertama, pindahkan air ke dalam kotak. Lalu, campurkan 1 set Adam Sari ke dalam air. Aduk hingga merata.
saat adem sari dilarutkan dengan air terjadi perubahan suhu, yaitu suhu pada lingkungan mengalami penurunan karena kalor atau panas pada lingkungan atau gelas diserap oleh sistem, yaitu adem sari, sehingga terjadi reaksi endoterm. Percobaan air cuka dengan soda kue. Langkah pertama ialah siapkan alat dan bahannya. Langkah kedua ialah masukkan air cuka ke dalam kotak bekas secukupnya. Langkah yang ketiga, jangan lupa tambahkan soda kue ke dalam air cuka tadi. Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu jangan lupa ukur suhu menggunakan termometer. Air cuka yang bercampur dengan soda kue tadi membuat wadah menjadi terasa dingin, sehingga terjadilah reaksi endoterm. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Semoga berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!